Indonesia tuh punya kita tahu. Pemerintah tuh harusnya takut sama kita, bukan kita takut sama mereka. Ini akan bahaya kalau saya ngomong sih. Oke, ya. Tapi intinya yang sedang terjadi dengan pemerintahan Indonesia, dan kita ngomong presiden, nggak ngomong personal, presiden sebagai kepala negara, adalah dampak dari kecenderungan orang Indonesia sampai detik ini masih berharap ada Satria Piningitnya. Indonesia kan punya hero syndrome gitu, kayak bukan hero syndrome sih, jadi kayak ada kecenderungan akan ada pahlawan yang menyelamatkan kita, Satria Piningit gitu. Itu tuh sesat pikir. Berpikir bahwa akan ada satu orang yang nyelamatin Indonesia tuh sesat pikir. Nggak ada Satria Piningit. Kita adalah Satria Piningit yang kita tunggu-tunggu. Kita nunggu itu dari orang lain, padahal kita orangnya. Nah ini yang sebenarnya nggak disadari sama banyak orang. Orang Indonesia tuh sering banget menitipkan harapan, meminta orang lain untuk berjuang, mengharapkan orang ini yang akan menyelamatkan keadaan. Itu nggak benar. Itu nggak benar dan mudah dimanfaatkan. Kita siapa? Suara saya bisa apa? Saya yang cuma ngomong pun juga nggak didengar. Jangan kan gitu, orang yang besar aja melakukan sesuatu, orang yang baik-baik aja punya posisi, punya pemikiran, punya kuasa, terjun ke dunia itu dan berusaha mengubah, nggak bisa. Akhirnya menyerah gitu kan? Jawabannya sih karena kita yang punya Indonesia. Sebenarnya itu. Kita siapa? Kita kan cuma rakyat. Kita siapa? Indonesia tuh punya kita tahu. Pemerintah tuh harusnya takut sama kita, bukan kita takut sama mereka. Pemerintah tuh harusnya gentar sama apa yang kita tahu. Gentar apa yang kita harapkan dari mereka. Gentar dengan kuasa kita. Tapi kan sekarang kan sebaliknya gitu. Itu doang aja yang pengen coba diingetin gitu. Bahwa they work for us, we don't work for them. Tapi orang bahkan nggak sadar itu gitu. Kemarin aja deh Gubernur Lampung. Kan agak-agak ngangengong nih menurut saya, mohon maaf ya. Menurut keyakinan saya, rada-rada ngangengong. Menurut keyakinan saya. Terus kan di sosmed bunyinya apa? Bunyinya adalah kenapa nggak Pak Jokowi copot sih gitu. Itu aja kan menggambarkan ketidakpahaman kita. Gubernur kan nggak dipilih presiden. Presiden kan nggak menjabat lu gubernur ini kan enggak. Gubernur kan yang milih rakyat. Pertanggungjawaban gubernur ya sama rakyatnya. Rakyatnya yang harus bertanya, kenapa lu pilih dia waktu itu? Kan gitu kan? Sama aja masalah yang tadi kan. Kalau misalnya ada orang berharap, ya pokoknya sekarang kita Jokowi dulu aja, itu kan jadi presiden buruk. Untuk seorang presiden bisa nyopot jabatan yang dipilih oleh rakyat, kan presiden buruk. Misalnya Mary kepilih sama rakyat, fair and square, kepilih untuk memimpin provinsi Cipete. Anggaplah Cipete itu provinsi gitu. Gubernurnya Mary Riana. Mary Riana bagus. Mary Riana bagus ngejalaninnya. Presiden nggak suka. Karena Mary Riananya nggak mau nurut nih sama presidennya. Presiden bilang, oh kemarin Jokowi pernah tuh nyopot gubernur. Walaupun dipilih sama rakyat, gue pakai presiden itu aja. Pernah terjadi, rakyat dukung, gue cabut. Kan jelek buat Indonesia juga kan. Nah ini aja menggambarkan betapa rakyatnya tuh nggak paham apa yang terjadi. Alasannya, oh nyebelin politik. Gue gak peduli sama politik. Kalau lu gak suka politik, gue ngerti deh. Tapi kalau lu gak peduli politik, gak mungkin. Sekarang lu komplain. Masa lu gak peduli? Semua keputusan politik itu menyangkut hidup kita. Hidup kita tuh ditentuin di sana. Bilang gak peduli politik itu kan sama dengan gak peduli kita. Kalau misalkan tiba-tiba presiden bilang semua laki-laki palanya mesti botak, saya happy. Tapi pria-pria berambut baik ini gimana, ya kan? Itu kan keputusan politik gitu. Kalau misalkan presiden bilang semua perempuan rambutnya harus mohawk, kan sedih. Apalagi yang hijab. Nah, tapi maksudnya keputusan politik itu menyangkut ke kita. Trotoar tempat kita berjalan, transportasi umum yang kita gunakan kerja. Apapun yang menyangkut kehidupan kita tuh ditentunya di sana. Jangan beralasan politik itu kotor dan politik itu basi sehingga kita jadi nggak mau menoleh ke arah sana. Ini yang bikin resah, ini yang bikin kecewa gitu. Ya mungkin sama kita gitu. Permasalahannya, satu lagi permasalahannya adalah kita ini masih nggak ngerti caranya ngomong satu sama lain. Katakanlah kita tuh sebenarnya kan di eranya Pak Harto ya, mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu, tapi di eranya Pak Harto itu kan cara Pak Harto untuk memimpin negara yang begitu besar adalah dengan memastikan tidak banyak suara, tidak banyak pendapat, tidak banyak gangguan lah kasarnya. Jadi waktu itu tuh semua tuh diseragamin, kan nama Tionghoa itu kan baru bisa keluar setelah Pak Harto. Walaupun Pak Harto bisa bilang enggak, Lim Sul Yong nama Cina, Lim Swee King nama Cina, tapi kan itu kan menurut saya ya
adalah wajah yang dia pakai untuk memperkuat argumennya. Kenyataannya kan enggak. Baru setelah itu saya punya teman-teman di sekitar saya yang namanya Funyen, Fukin, itu kan baru setelah itu gitu. Terus dulu zamannya Soeharto, itu kan perempuan kan enggak banyak yang pakai hijab. Ibu Tutut pakai selendang. Tapi the rise of wearing hijab itu pasca itu. Nah, artinya dulu tuh warna cuma merah, putih, di luar itu nggak boleh ada. Pasca Soeharto semuanya warna-warni, kelihatan tuh. Abis itu kita kagok. Kita kagok betapa anehnya warna ini, betapa ragamnya warna ini, sehingga ngomong dengan satu sama lain itu kita masih sulit gitu. Karena orang punya sudut pandang masing-masing, orang punya pendapat beda-beda. Iya, karena sesuatu yang berbeda itu menjadi nggak biasa. Salah satu bukti otentik kenapa orang Indonesia itu masih kagok banget dengan perbedaan adalah orang Indonesia banyak suka ngomong gini, saya menghargai kebebasan berpendapat. Tapi ketika ada orang yang nggak sependapat sama dia bungkam. Padahal kebebasan berpendapat kan berlaku dengan yang nggak sependapat dengan dia. Masa tuh sudah gitu lu bilang lu cuma peduli kebebasan berpendapat sama yang satu opini, itu mah bukan kebebasan berpendapat. Tapi kan hari ini kita lihat buktinya, orang-orang yang menggadang dan menggaung-gaungkan kebebasan berpendapat, kerjanya berusaha untuk membungkam omongan itu atas dasar dia jahat, dia salah gitu. Lah, gimana sih? Iya, ini mungkin karena pengalaman. Karena betul IG-nya sekali, baru di ban. Betul sekali. Aku tuh tadi sebelumnya mau nyari pengen lihat update terbaru Mas Panji lagi ngapain. Terus aku lihat, loh kok Instagramnya nggak ada? Aku cari-cari kok nggak ada. Apa aku di blok ya? Aku salah apa sama Mas Panji? Kok nggak muncul? Tidak mungkin dari Riana saya blok. Nggak ada, saya stalking. Makanya begitu ketemu tadi aku tanya, Mas Panji Instagram masih ada kah? Gitu kan? Kok aku cari nggak ada. Ternyata lagi di ban. Betul. Di report sama sejumlah. Kalau prediksi aku sih sama warga Facebook yang tersinggung. Jadi waktu itu aku kan thread baru berdiri tuh, thread kemarin. Hari pertama aku bikin akunnya, hari kedua aku ngepost. Postingnya itu cuman gini, warga Instagram boleh pindah ke thread, warga Twitter pun boleh pindah ke thread. Asal jangan warga Facebook aja emoji senyum. Terus tiba-tiba dalam waktu 2 jam 4.000 komentar pada tersinggung semua. Dasar elitis, siapa lu dan segala macemnya. Terus konon di kata teman-temanku, di grup-grup Facebook tuh ada movement untuk ayo kita report, kita suspend aja Instagram si Panji, betul. Dan ini adalah blokir ketiga dalam 1 bulan. Jadi udah pernah diblokir, balik, hidup lagi, blokir lagi, balik lagi, dan sekarang kena blokir lagi dan lagi diusahakan untuk balik lagi. Menurut perkiraan Mas Panji itu apakah ada kelompok tertentu, apa mereka nggak suka tertentu tentang kenapa? Nggak ada, itu social movement dalam bentuk yang ekstrim aja. Jadi gini, gotong royong itu punya anak kembar. Dia tuh punya saudara kembar, namanya keroyokan. Sama kan? Betul. Sama tau? Iya. Gotong royong dan keroyokan tuh mirip banget. Cuman ya beda makhluk aja. Jadi spirit gotong royongnya itu sedang berjalan. Tapi dalam bentuk keroyokan menyerang si Panji. Cuman karena posting thread itu doang gitu. Tentu lu punya tools untuk ngelakuin suspend itu. Tentu lu boleh tersinggung. Tapi kan kemudian kita berpikir, kalau orang ngomong kayak gitu aja lu serang sampai dia dibungkamkan, dan itu perilaku itu lu biarkan, jangan kaget ketika itu terjadi sama lu juga atas apapun pendapat lu yang lain gitu. Kita yang mesti nyontoin, oke, si Panji emang nyebelin, si Panji emang salah gitu misalnya, atau berbeda cara pikirnya, betul ada toolsnya, diemin aja lah gitu. Daripada kita agree to disagree. Betul, daripada kita punya perilaku yang seperti itu, suatu hari kita kaget ketika itu terjadi sama kita. Nah itu yang harusnya resah sekali nih. Suram loh ini, suram sekali nih.